Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam 2025. Saya Firmanto, mahasiswa Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425014763. Pada hari ini Rabu 15 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN UGM 01 Jakarta Selatan kelas 5 dengan materi Al-Quran Surah Al-Maun. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap ya, masih semangat semuanya? Masih. Oke, tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang 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 dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik, udah siap ya untuk belajar kali ini ya? Siap semuanya ya? Buku paketnya bawa semua? Buku hijaunya bawa semua? Oke, baik, kita akan mulai belajar. Tapi seperti biasa, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda Ziad yang sudah memimpin doa. Baik, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Muhammad Azkan El-Fatin. Muhammad Putra Aditya. Tazkia Iriana. Syafia Karin. Untuk membangun nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang Al-Quran Surah Al-Maun. Siap ya? Semangat ya? Termotivasi ya? Ingin tahu apa sih kandungan Surah Al-Maun gitu ya? Baik, seperti biasa, sebelum mulai kita akan tadarus terlebih dahulu. Kita bisa mulai dari Surah Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bihi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Qur'an ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhu nabiyuna habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua yang membaca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kemarin materi kita sampai mana? Zakat, infak, sedekah, hadiah. Baik, oke. Hari ini materi kita tentang Quran surah Al-Maun. Kenapa sih kita harus belajar surah Al-Maun? Tujuannya apa? Kita mempelajari surah Al-Maun. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan arti siapa orang-orang yang mendustakan agama itu. Yang kedua, membaca dan memahami isi surah Al-Maun. Yang ketiga, menyebutkan kandungan nilai dalam surah Al-Maun. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak arti Al-Maun itu apa sih? Artinya bantuan. Ada arti lain di sama itu. Selain bantuan, apalagi? Barang yang berguna, ya, ada yang mengartikan barang yang berguna, ada yang mengartikan juga bantuan yang benar yang mana? Nggak apa-apa, dua-duanya betul. Surah Al-Maun ini adalah surah yang turunkan di mana? Di kota Makkah. Kalau di kota Makkah berarti golongannya surah Makkiyah, betul. Cirinya surah Makkiyah apa? Ayatnya pendek-pendek. Yang turunkan di kota Madinah ayatnya panjang. Al-Maun ini berada di juz ke-30 atau disebut juz amma. Al-Maun ini menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Jangan sampai anakku sekalian termasuk ciri-ciri dari orang yang mendustakan agama. Nanti kita akan bahas. Apa sih para pendusta agama itu? Orang yang mendustakan agama itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tuh. Menurut surah Al-Maun, para pendusta agama adalah mereka yang mengabaikan inti ajaran agama Islam tentang kepedulian sosial dan kemanusiaan. Dan kemudian surah ini juga menjelaskan ciri-ciri mereka melalui tindakan. Surah Al-Maun ini adalah surah ke-107 urutan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Maun ini berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim, juga fakir miskin. Nah, ini dia surah Al-Maun. Yang tadi kita sudah baca. Ya, kita baca sekali lagi. Surah Al-Maun. Ada berapa ayat? 7 ayat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din falladzina hum unawayam nalma'un sadaqah. Nah, ini terjemahan atau arti daripada surah Al-Maun. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tuh, Allah bertanya kepada kita, kamu tahu nggak orang-orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemarin di kelas sebelah ada yang nanya, Pak Guru, menghardik itu apa sih? Ada yang tahu nggak menghardik itu apa? Mengejek, iya betul. Ada lagi? Siapa lagi? Membentak, iya betul. Memarahi, betul. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Kalau kita punya kelebihan harta, kita orang yang berkecukupan, jangan jadi orang yang pelit. Kita harus punya kepedulian sosial terhadap saudara kita yang kekurangan, apalagi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Ya, nggak harus banyak bantunya, semampu kita dan seikhlas kita bantu sesuai dengan anjuran daripada surah Al-Maun. Kemudian yang keempat, fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celakalah orang yang sholat.
Orang yang sholat kok bisa celaka? Kok bisa? Iya betul. Orang yang sholat aja celaka, bagaimana yang tidak sholat tuh? Di sini sholat semua kan? Sholat semua. Terus lanjutannya nomor 5, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai sholat itu apa sih maksudnya? Lalai sholat, ada yang tahu nggak? Ya. Lalai sholat itu dapat diartikan pertama, lalai sholat itu adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat zuhur jam berapa? Jam 12 di sholatnya, baru azan, ntar aja mau main bola dulu. Baru jam 12, ntar aja jam 1. Udah jam 1, ntar aja mabar dulu, mabar nih lagi seru. Udah jam 2, ntar aja lah capek tiduran dulu. Nggak boleh kayak gitu ya. Waktu jam 12 sholat zuhur harus tepat waktu, kecuali kita ada uzur, ada satu halangan yang tidak bisa kita sholat tepat waktu, baru itu dimaaf. Kalau tidak ada uzur, main sengaja dan sebagainya, maka kita termasuk orang-orang yang lalai sholat. Yang kedua, pengertian lalai sholat adalah, yang pertama apa tadi? Menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua adalah orang yang sholatnya bercanda. Boleh kayak gitu ya. Sholat harus khusyuk, harus fokus. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah. Sedang menghadap Allah, nggak boleh bercanda. Yang ketiga, lalai sholat dapat diartikan orang yang sholat tapi hatinya kemana-mana. Lagi sholat bukannya fokus, apalagi kalau ngerti bacaan sholat itu lebih bagus lagi. Akan terasa khusyuk sholatnya. Yang lagi fokus, lagi mikirin. Wah si teman aku mau main ke rumah nih, udah nyampe belum ya dia ya? Sholat hatinya tapi kepikiran, ya pikirannya kemana-mana. Nah kemudian yang keenam, orang-orang yang mendustakan agama yang keenam adalah orang yang berbuat ria. Apa sih ria itu? Sombong. Ria bukan sombong. Apa? Pamer, ya boleh. Ria itu adalah melakukan sesuatu, melakukan amal perbuatan, ingin dipuji orang lain. Terus yang ketujuh apa? Ciri selanjutnya, ciri yang terakhir, orang yang enggan memberikan bantuan. Kalau teman kamu, saudara kamu butuh bantuan, butuh pertolongan, kamu bantu semampu kamu. Jangan orang minta pertolongan, minta bantuan, tapi kamu nggak bantu. Kalau kamu seperti ini, berarti kamu termasuk orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada tugas buat kalian dari terjemahan surah Al-Maun. Tugasnya adalah membuat lawan kata atau antonim dari arti ini. Yang pertama, atau kamu orang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim nih. Jadi kamu tulis lawan katanya atau antonimnya. Kalau orang yang menghardik anak yatim berarti lawan katanya apa ya? Ini clue. Dia menghardik anak yatim, dia suka membuli anak yatim, dia zalim kepada anak yatim. Lawan katanya apa? Lawan kata kalimatnya apa? Orang yang kepada orang yang pedul, kepada orang yang baik hati, kepada, ini clue aja. Nanti masih banyak lagi sampai 6. Kamu silakan ditulis per kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti ditulis sama kelompoknya siapa aja. Nanti diskusikan bersama teman-teman kamu lawan kata dari arti ini apa aja. Kemudian setelah selesai nanti kalian presentasikan di depan. Tulis nama kelompoknya ya di sini ya, di depan sini ya. Ya silakan diskusikan bersama teman-teman kamu kira-kira kalimat antonim dari arti terjemahan surah Al-Maun itu apa? Silakan diskusikan sama teman-temannya.
Ada satu yang nulis, yang lainnya mikir. Paham ya? Ada yang kurang jelas? Paham ya? Silakan dikerjakan. Nama kelompoknya jangan lupa nama-namanya. Oh, di belakang, oke. Gak apa-apa. Jawabannya lebih dari satu boleh ya? Lebih dari satu boleh. Iya, boleh. Lebih bagus, lebih banyak jawabannya lebih bagus. Kalau tadi itu kan menghardik itu macam-macam. Ada yang mengejek, membuli, menzolimi. Itu lawan kata dari itu apa lawan katanya? Ya, tapi dibikin kalimat kayak gitu ya. Ya. Mau apa? Itu kan kata apa namanya? Pengertian dari menghardik. Ngelawan kata dari itu apa? Oh iya bagus. Oh gitu. Iya iya. Oh dua-dua ya, dua gitu. Oke sip. Gimana? Iya. Dan mau menanggung. Ya boleh itu boleh. Bisa. Bisa gitu juga boleh. Paham ya semua ya? Makan. Iya. Boleh. Kalau misalnya ada sebuah mendorong memberi makan fakir miskin dan mendorong memberi makan fakir miskin. Iya bisa. Kalau maka celakalah orang yang salah, maka selamatlah orang yang salah. Iya boleh. Baik sudah semua ya? Sudah semua? Oke baik kalau sudah, Pak Guru akan panggil dari kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi Dari wabarakatuh. kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lawan kata antonim nomor 1, orang yang peduli kepada anak yatim. Oke. Nomor 2, dan suka memberi makan fakir miskin. Ya. Nomor 3, maka selamatlah orang yang sholat. Nomor 4, yaitu orang yang khusyuk terhadap sholatnya, yaitu orang yang tidak menunda-nunda sholatnya. Yang 5, orang yang ikhlas terhadap amal kebaikannya. Nomor 6, dan suka memberi bantuan. Suka memberi bantuan. Sudah? Dah. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Guru panggilkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Ya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maka itulah orang yang menyayangi anak yatim. Ya, boleh. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Ya. Antonimnya adalah dan mau memberi makan fakir miskin. Ya, bagus. Maka celakalah orang yang sholat. Antonimnya adalah maka selamatlah orang yang sholat, Ya. yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Antonimnya adalah yaitu orang yang tepat waktu terhadap sholatnya. Ya, boleh. Yang berbuat ria adalah antonimnya adalah orang yang ikhlas terhadap sholatnya Ya, boleh. dan enggan memberi bantuan. Antonimnya adalah dan malas memberi bantuan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Baik, selanjutnya Pak Guru panggilkan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang surat Al-Maun. 1. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maka itulah orang yang menyayangi anak yatim. Oke. Maka itulah orang yang melindungi anak yatim. Ya, boleh. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Dan mendorong memberi makan fakir miskin. 3. Maka celakalah orang yang sholat. Maka selamatlah orang yang sholat. Ya. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Yaitu orang yang khusyuk terhadap sholatnya. 5. Yang berbuat ria, orang yang ikhlas. 6. Dan enggan memberi bantuan. Dan selalu memberikan bantuan. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Nomor 1, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maka itulah orang yang menghargai atau menghormati anak yatim. 2, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin dan memberi makan fakir miskin. Maka celakalah orang yang sholat. Maka itulah orang yang rajin terhadap sholatnya. 4, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu orang yang menunda-nunda sholat. 5, yang berbuat ria, yang berbuat ikhlas kepada anak yatim. 6, dan enggan memberi bantuan, orang yang ikhlas memberi bantuan kepada fakir miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik, selanjutnya kelompok 5, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan membuat lawan kata. 1. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maka itulah orang yang menyayangi anak yatim. Boleh. 2. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Dan dorong memberi makan fakir miskin. Ya. 3. Maka celakalah orang yang sholat. Maka ampunilah orang yang sholat. 4. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Yaitu orang yang khusyuk terhadap sholatnya. 5. Yang berbuat ria, orang yang mengingati sholatnya. 6. Dan enggan memberikan bantuan dan suka memberi bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan lawan kata atau ontonim. 1. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maka yang berbuat baik ke anak yatim. 2. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Dan mendorong memberi makan fakir miskin. Maka celakalah orang yang sholat. Maka selamatlah orang yang sholat. Yaitu 4. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Yaitu orang yang tepat waktu pada sholatnya. 5. Yang berbuat ria, yang berbuat kebaikan. 6. Dan enggan memberikan bantuan dan ikhlas memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 6. Selanjutnya kelompok 7, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1,
maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jawabannya adalah maka dialah orang yang menyayangi anak yatim. Menghardik anak yatim juga bisa disebut dengan menzolimi anak yatim. 2. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Jawabannya adalah selalu memberi bantuan kepada fakir miskin. 3. Maka celakalah orang yang sholat, maka selamatlah orang yang sholatnya khusyuk. 4. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jawabannya dialah orang yang selalu mengerjakan sholat tepat waktu. 5. Yang berbuat ria, dialah orang yang ikhlas memberi bantuan. 6. Dan enggan memberikan bantuan, mau memberikan bantuan semampunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 7. Selanjutnya kelompok 8, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas PHI dari kelompok 8 yang beranggota Jalal, Hilmi, dan Ano. Ya. Dan kami akan menjelaskan antonim dari soal-soal berikut. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Antonimnya adalah orang yang peduli terhadap anak yatim atau orang yang sayang terhadap anak yatim. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Antonimnya adalah memberi makanan yang layak untuk dimakan untuk fakir miskin. 3. Maka celakalah orang yang sholat. Antonimnya adalah yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya karena ia sedang menghadap Allah. 4. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Antonimnya adalah tidak menunda-nunda waktu sholat, yaitu sholat tepat pada waktunya. Nomor 5. Yang berbuat ria. Antonimnya adalah tidak pamer rajin sholat tanpa ingin dipuji orang lain. Mereka ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6. Dan enggan memberi bantuan. Antonimnya adalah tidak enggan memberi bantuan. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan, kita harus tolong sebisa kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 8. Silakan Ibu. Selanjutnya kelompok 9, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas agama kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Syafia Karin. Saya Bresar Pamaswari. Saya Faigustami Firzana. Nomor 1. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jawabannya atau antonimnya adalah orang yang menyayangi dan peduli kepada anak yatim. 2. Dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Jawaban dan antonimnya adalah memberi keperluan dan bantuan kepada fakir miskin. Nomor 3. Maka celakalah orang yang sholat. Jawaban atau antonimnya adalah beruntunglah atau selamatlah orang yang sholat. Nomor 4. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jawaban atau antonimnya adalah yaitu orang yang khusyuk terhadap sholatnya. Nomor 5. Yang berbuat ria. Jawaban atau antonimnya yang bersifat rendah hati. Nomor 6. Dan enggan memberikan bantuan. Jawaban atau antonimnya sigap atau rajin memberikan bantuan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 10, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang berisi Ridi, Maryam, Azam akan mempresentasikan lawan kata dari surat Al-Maun. Nomor 1. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jawaban, maka itulah orang yang menyayangi anak yatim. Nomor 2. Dan tidak mendorong memberi bantuan makan fakir miskin. Jawabannya, dan memberi bantuan kepada orang miskin. Nomor 3. Maka celakalah orang yang sholat.
Jawabannya, maka selamatlah orang yang sholat. Nomor 4, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, Materi yaitu selanjutnya apa? orang Habis yang ini. khusyuk terhadap Habis ini sholatnya. materinya apa? Nomor 5, yang berbuat ria. Habis sama Jawaban, apa? yang rendah hati. Iya. Nomor 6, dan enggan memberi bantuan. Jawabannya, dan ingin memberi bantuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 10. Yuk semuanya diri dulu semuanya. Berdiri semuanya, berdiri. Yuk. Kita akan ice breaking sebentar supaya kalian tetap semangat semuanya. Fokus, fokus, fokus. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3 2 kali. Dia ngaco. Berarti nggak fokus nih. Belum makan kali. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 4 2 kali. Ya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Duduk, semuanya duduk. Ya, baik anak-anakku sekalian. Semuanya sudah tampil dengan prestasi kelompoknya masing-masing dan hasilnya bagus semuanya. Boleh kita lihat ke depan. Nah, ini yang tadi kalian tulis, kesimpulannya ada di sini. Ini adalah kandungan daripada surah Al-Maun. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak. Sesuai sama yang kalian tulis tadi ya. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, sholat harus dilakukan tepat waktu dan sungguh-sungguh. Nggak boleh bercanda, nggak boleh ditunda-tunda waktu sholatnya. Kemudian kalau kita melakukan segala sesuatu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus selalu siap menolong dan membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalian sudah memahami, sudah mengetahui ciri-ciri daripada pendusta agama dan supaya kita semua bisa terhindar daripada ciri-ciri tersebut. Kita telah mempelajari tentang surah Al-Maun, yaitu surah yang urutan ke-107 diturunkan di kota Mekah. Allah menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Semoga kita semua bisa terhindar daripada ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Amin ya rabbal. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang peduli terhadap anak yatim. Amin. Semoga kita semua orang-orang yang dapat memberi dan memberikan bantuan kepada orang miskin. Amin. Semoga kita semua orang-orang yang selalu dijaga sholatnya tepat waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu sigap bila diperlukan untuk memberikan bantuan. Baik, pembelajaran hari ini sekian. Kemudian minggu depan kita akan berlanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Betul, nama-nama baik Allah atau nama-nama Allah yang baik dan indah. Baik, pembelajaran kita ini selesai. Silakan dirapikan alat tulisnya. Sudah ya, jangan sampai ada tertinggal di meja, di kolong meja, dan juga dijaga kebersihannya meja dan kolong meja kalian. Semuanya dimasukkan ke dalam tas. Sudah siap? Selanjutnya, silakan pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bersiap. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.